Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mungkin buat yang belum kenal, perkenalkan, namaku Dinar Dewayani Khairuna dan di sini akan sharing mengenai struktur jiwa dalam Islam. Kira-kira struktur jiwa dalam Islam tuh menjelaskan apa aja ya? Kalau mau tahu, cek yuk sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga komen di sini ya kalau misalkan konten ini membantu teman-teman. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas dulu yuk mengenai manusia dalam dimensi biologis. Kalau di Islam itu gimana ya manusia dari sisi biologisnya? Nah, kalau di Islam sendiri ada tuh sebutan namanya al-bashar, dimana al-bashar ini berarti penampakan atau sesuatu yang baik dan indah. Jadi, kalau teman-teman wondering dengan rupa teman-teman sekarang, dengan fisik teman-teman yang sekarang, tentu aja fisik dan rupa teman-teman itu udah merupakan kondisi paling baik dan penampakan yang paling indah yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan raguin your worth lagi ya, because all you have now is all worth it and so perfect made by God gitu. Terus Al-Bashar ini sudah beberapa kali dimention di Quran surat Al-Furqan dan juga di Ali Imran, dimana di situ dijelaskan bahwa nabi pun selayaknya manusia biasa, mereka punya keinginan untuk mempunyai anak, memperistri dan juga pastinya ingin menghasilkan sesuatu pekerjaan sehingga mendapatkan harta gitu. Tapi yang paling penting mereka pun juga punya keinginan untuk masuk surganya Allah seperti kita manusia pada biasanya gitu teman-teman. Nah, kalau di aspek berikutnya kira-kira manusia dipandang dari segi apanya lagi nih? Nah, aspek berikutnya adalah manusia juga punya aspek sosial kan, punya dimensi sosial, di mana manusia itu pasti punya aktivitas menurut agamanya yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama itu ada silaturahim, ada memuliakan tamu, menghormati tetangga, saling menziarahi, peduli dengan aktivitas sosial, dan juga memberi bantuan sosial. Sebagaimana perkataan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri. Maka dari itu di aspek sosial ini manusia di encourage untuk memberikan bantuan untuk satu sama lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk saling membantu. Nah, kalau dari segi psikologisnya ini mungkin nggak banyak ya. Tapi yang paling penting dari segi psikologis, dalam Al-Quran manusia itu disebut sebagai makhluk unggulan atau bisa disebut sebagai puncak penciptaan, di mana manusia ini bisa berpikir kreatif teman-teman. Jadi teman-teman itu sangat bisa memberikan dampak atau efek yang besar untuk sesama makhluk sosial yang lainnya. Jadi teman-teman itu diberikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mempunyai kreativitas untuk membuat sesuatu atau berpikir kritis tentang sesuatu gitu. Jadi be careful about what you wish or what you talk about, karena dari sisi psikologis manusia itu sangat great powernya yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian kalau manusia sebagai makhluk Allah, jadi manusia itu terdiri atas ruh, atas jiwa atau nafs, dan juga atas jasad atau fisik, dimana manusia itu semuanya, semua kondimen yang disebutkan tadi, mulai dari ruh, itu semuanya diberikan oleh Allah. Jiwa atau nafs juga diberikan oleh Allah, dan juga jasad atau fisik diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia seperti teman-teman yang sekarang gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman ini merupakan makhluk fisik yang diciptakan oleh Allah. Jadi tolong jangan pernah lupakan Allah ya, tetap ikut sertakan Allah dalam kegiatan teman-teman sehari-hari. Nah, ini merupakan poin yang teman-teman gak boleh lupa sampai kapanpun, dimana kita punya aspek religiusitas ya. Jadi ini merupakan hubungan atau cerminan hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dimana kita tidak boleh lupa untuk terus meningkatkan iman kita. Kita tidak boleh lupa untuk terus beribadah, dan juga kita harus terus mencerminkan akhlak yang baik, dan juga kita harus senantiasa tawakal ya. Jadi apapun yang terjadi, serahkan dan percayakan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dan sudah menanamkan bahwa saya percaya Allah sudah pasti akan merencanakan yang terbaik untuk saya. Jadi kita juga harus punya ilmu dan pengetahuan yang cukup ya, untuk merasa bahwa Tuhan itu sudah pasti tahu yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Pada dimensi religiusitas ini juga ada teori dari Glock and Stark, di mana ada beliefs, ada practice, ada experience, dan ada consequence. Jadi beliefs itu berkenaan dengan
seberapa besar tingkat kepercayaan kita terhadap kebenaran ajaran agama gitu. Nah, ini PR bagi teman-teman untuk terus mengkaji agama kita sendiri ya, agar teman-teman pun tingkat kepercayaannya akan terus meningkat bahwa wow, Islam itu agama yang benar untuk saya, seperti itu. Dan praktis juga, jadi diselingi praktis ya. Jadi teman-teman harus juga berkomitmen untuk terus berlatih mengetahui tentang agama teman-teman. Misal, oh aku belajar hari ini bahwa ternyata ilmu mengaji tuh pentingnya setingkat ini. Kemudian kalau gitu aku juga harus belajar untuk mengaji gitu. Dan juga experience, teman-teman harus merasakan mengaji itu seperti apa, dan juga efeknya tuh seperti apa. Jadi teman-teman pun tahu konsekuensinya kalau misalkan kegiatan mengaji ini tidak dilakukan, apa ya ruginya gitu. Mungkin salah satunya kayak, oh tapi masa bacaan yang setiap dibaca setiap sholat itu aja yang aku tahu, kan aku juga ingin mengkaji lagi surat-surat lain yang ada di Al-Quran, yang ada di kitab agamaku sendiri gitu teman-teman. Mungkin sekian aja nih materi yang bisa aku paparkan hari ini, tapi semoga bisa membantu ya untuk teman-teman yang sekiranya penasaran struktur jiwa itu apa aja ya kalau menurut Islam. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.